Halo pemirsa, selamat siang. Hari ini kita berjumpa lagi di channelnya Susno 2G. Hari ini kita akan membahas tentang perkara Sambo CS atau kita lebih kenal dengan Sambo Gate yang sidangnya sudah berjalan lebih dari 2 bulan. Masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi yang katanya mungkin ada sekitar 50-an. Lalu akan ada banyak tahapan yang harus dilalui, misalnya pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi korban, saksi meringankan, hingga saksi ahli. Lalu ada juga pemeriksaan barang-barang bukti dan terdakwa. Belum lagi tahapan pembacaan tuntutan pidana, pembacaan pledoi, pembacaan replik, duplik. Ini nampaknya tahapannya masih panjang sekali. Padahal batas waktu yang ditentukan itu kira-kira 90 hari. Maaf Pak, nanti mohon dikoreksi bila saya salah ya Pak. Yang bila kita hitung-hitung berarti akan jatuh tempo di sekitar awal Januari. Lalu kita berpikir bisa nggak semuanya ini selesai pada Januari? Mengingat bahwa tahapan yang harus dilalui itu masih panjang. Rasanya pemeriksaan kemarin berputar-putar pada hal yang mungkin kurang ada relevansinya dengan kasus itu sendiri. Misalnya, siapa sih anak terakhirnya Ibu PC? Itu anak siapa? Lalu, benarkah ada kejadian pelecehan seksual dan sebagainya? Rasanya itu tidak terlalu berhubungan langsung dengan maksud dari diadakannya sidang ini. Untuk mengetahui apakah semuanya ini jadi hanya mengulur waktu saja sehingga memungkinkan bagi para terdakwa untuk bebas dari semua hukum ini, mari kita tanya kepada Bapak Susno Duaji hari ini. Nah, Pak, dalam pengamatan Bapak selama ini mengikuti sidang-sidang yang sudah berjalan, bagaimana menurut pendapat Bapak? Iya, jadi saya sangat sependapat ya bahwa sidang ini awalnya bagus gitu. Tapi menjelang masuki pertengahan kelihatannya agak melenceng ya, membias gitu. Ya. Membias itu kenapa? Eh, Kasusnya sendiri adalah pembunuhan direncanakan dan pembunuhan biasa gitu ya. Yang unsurnya sangat-sangat mudah gitu dibuktikan, yaitu barang siapa dengan sengaja dengan direncanakan menghilangkan jiwa orang lain. Jadi ada unsur barang siapa gitu dengan sengaja, kemudian menghilangkan orang lain, ada unsur direncanakan. Nah, tetapi betul tadi melenceng gitu. Melencengnya lebih banyak menanyakan hal-hal yang agak kurang relevan ya. Iya. Berkutat seperti misalnya menghabiskan waktu untuk meriksa anak siapa dari anak Bu PC yang kecil itu. Iya. Siapa bapaknya, siapa yang melahirkan. Wah, itu kan kurang relevan. Sampai juga bertanya-tanya gitu, pertanyaan berputar pada kasus pelecehan seks baik yang terjadi di Jakarta yang toh itu sudah dihentikan oleh Polri, dinyatakan tidak ada peristiwa pelecehan seks itu. Tapi mundur ke belakang pelecehan seks di Magelang dan lain-lain. Nah, ini kan menghabiskan waktu, buang energi, apalagi saksinya banyak sekali gitu. Sampai 50 gitu. Terus mempersoalkan lagi apa itu tentang apa itu poligraf gitu tentang Ya, poligraf. pemeriksaan dengan lie detektor itu. Ya. Wah, itu berputar-putar juga. Kemudian berputar juga pemeriksaan lagi hal-hal lain terkait dengan Bu PC yang katanya shock gitu kan karena mendapatkan suatu peristiwa dan lain-lain yang itu tak terlalu penting. Nah, itu kan hanya sekedar pertimbangan hakim saja. Yang penting adalah membuktikan unsur tentang pembunuhan itu pembunuhan direncanakan atau pembunuhan tidak direncanakan. Hanya itu saja. Kenapa? Pembunuhan sudah terjadi. Yang mati ada korbannya, yang membunuh ada, barang bukti
peristiwa pembunuhan itu ada, terus yang melihat atau saksi tentang pembunuhan itu ada. Yang mengaku sebagai dalang pembunuhan itu ada. Yang mengaku disuruh melakukan pembunuhan ada. Lah nggak sulit. Seperti yang sejak awal Bapak Iya, sampaikan iya, itu iya, ya. iya, Seperti nggak itu. sulit ya. Jadi apa Pak sebenarnya yang membuat pemeriksaan ini terkesan lamban dan berputar-putar seperti itu, Pak? Ya begini, karena mungkin ya hakim dan jaksa yang mewakili korban kan jaksa, kan Ya. korbannya semua. Hakim selaku jurinya melawan terdakwa. Terdakwa ini dalam hal ini Sambo CS yang banyak berperan juga pengacaranya. Terbawa tarian gitu. Tarian itu apa? Irama. Irama daripada pengacara bahwa dia bawa ke motif, dia bawa ke peristiwa pelecehan, dia bawa tarik lagi ke peristiwa Magelang, dia tarik lagi ke peristiwa Jakarta gitu. Nah, dia tarik lagi bahwa tidak ada perencanaan. Ya itu biasa. Itu kan tariannya pembela. Pembela memang menari begitu. Supaya berapa? Pembela pinter lah saya aku di sini, pengacara atau advokatnya. Kenapa saya katakan pinter? Karena dia pertama ingin waktunya diulur gitu kan. Kenapa kalau waktunya diulur? Ini kan sidang ini ada tenggat waktu gitu kan. Yang kedua, mereka sangat berkepentingan dengan bahwa ada suatu yang melatar belakangi sehingga terjadinya pembunuhan ini. Nah, itu sehingga hakim dibawa memorinya itu, wah wajar dia bunuh gitu kan. Kemudian yang ketiga, mereka ingin menghilangkan suatu peristiwa ini bahwa seolah-olah peristiwa ini bukanlah pembunuhan direncanakan, tapi pembunuhan biasa. Biasa. Hal begitu wajar, tidak salah. Oh, namanya pengacara kan. Pengacara ingin agar klien yang dibelanya itu seringan mungkin, syukur-syukur kalau bebas gitu kan. Nah, itu. Tapi kita mohon hakim dan jaksa tidak terbawa kepada tarian atau irama yang disuguhkan oleh para terdakwa. Kalau memang betul tadi ada batas waktu yang ditentukan, Pak, apa akibatnya bila sampai melewati masa itu? Atau ada kemungkinan masih bisa diperpanjangkah waktu itu, Pak? Jadi begini, kita tahu semua bahwa berkas perkara Sambo dilimpahkan ke hakim atau pengadilan oleh jaksa penuntut umum kalau tidak salah bulan Oktober ya. Saya lupa tanggalnya, ingatan saya lupa ya, mungkin tanggal 10 atau berapa, tapi kisaran itu tanggal 10 awal. Kalau seandainya benar tanggal 10 Oktober, maka sekarang 10 November, 10 Desember, 10 Januari. 10 Januari itu dia sudah berumur 91 hari. Ya. Berarti berakhirnya 90 hari itu adalah tanggal 9 9 Januari. Januari. Nah, kalau 9 Januari kasus ini tidak diperpanjang penahanannya, karena sudah habis penahanannya. Ya. Penahanan pertama itu 30 hari oleh hakim, diperpanjangnya 60 hari, maka 90 hari. Apakah kasus ini termasuk kasus yang bisa diperpanjang lagi karena ancaman hukumannya? Ya. Atau bisa diperpanjang, tetapi yang berwenang memperpanjang penahanan tidak memberikan perpanjangan. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, hakim yang menahan harus membebaskan terdakwa Sambo CS yang 5 orang ya kalau saya. Nah, bebas berarti dia tidak ditahan lagi. Nah, kalau bebas berarti dia di luar. Nah, kalau di luar ini seandainya dihukum tergantung dengan putusan. Kalau putusannya tidak ada amar segera masuk, maka dia tetap di luar. Walaupun ada putusan hukuman, banding tidak masuk ya, karena nunggu putusan berkekuatan hukum tetap gitu. Apalagi kalau putusannya bebas ya, langsung bebas. Nah, ini yang dikhawatirkan.
Bisakah diperpanjang? Ya bisa, termasuk pengecualian. Tapi tadi, itu namanya bisa. Bisa itu tidak wajib. Ya. Ya bisa dilakukan, bisa tidak. Nah ini yang harus diperhatikan. Mengapa demikian? Karena pemeriksaan perkara Sambo ini urut-urutannya mulai berkas dilimpahkan, kemudian pembacaan surat dakwaan dan seterusnya. Tahapan berikutnya tahapan pembuktian. Tahapan pembuktian sekarang ini sudah sampai pemeriksaan para saksi yang jumlahnya 50 lebih tadi ya. Ya. Menurut saya kebanyakan 50 itu. Kenapa kebanyakan? Ya ambil aja saksi-saksi yang terkait langsung, yang bisa membuktikan unsur-unsur pidana yang disangkakan. Ya unsur dengan sengaja, kemudian unsur untuk memenuhi unsur perencanaan, unsur menghilangkan nyawa. Ya itu saja. Kenapa harus banyak sekali saksinya? Karena banyak kan membutuhkan waktu. Dan setelah pemeriksaan ini masih ada lagi nanti pemeriksaan saksi yang meringankan. Kalau seandainya terdakwa Sambo atau terdakwa Putri dan terdakwa yang lain, dia mengajukan saksi. Oh, saya mengajukan saksi ahli apa? Ahli kejiwaan atau ahli apa ya harus diperiksa. Nah, ini waktu juga. Kemudian setelah itu baru pemeriksaan terdakwa. Habis pemeriksaan terdakwa ada dakwaan, ada pembelaan, ada replik, ada duplik, baru vonis. Belum lagi pada bulan Desember ini ada libur. Iya. Libur hari kejepit dijadikan libur bersama, cuti bersama ya, yaitu Natal dan Tahun Baru. Baru masuk lagi saya tidak tahu apakah 3 atau 5 Januari. Nah kalau sudah tanggal segitu, tinggal sisa seminggu. Sisa seminggu saya yakin nggak terkejar untuk vonis. Kalau tidak terkejar dan tidak ada perpanjangan dari yang berwenang memperpanjang, karena perpanjangan itu tidak wajib ya, maka ya secara demi hukum ya harus dibebaskan gitu. Kok jadi agak pesimis ya Pak? Iya Ngikutinnya? agak pesimis waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk masa persidangan ini terpenuhi apa tidak, saya agak pesimis gitu. Lah mengapa demikian? Ya tentunya advokat itu kan seorang yang ahli berstrategi, Iya. ahli hukum. Ya gendangnya kemana? Ya penuntut umum jangan terbawa gendangnya gitu kan. Kemudian hakim pun mudah-mudahan tidak terpengaruh gendang ini. Gendang itu atau irama ya. Irama ya. Misalnya irama perpanjangan waktu. Kemudian diperdebatkan tentang anak. Diperdebatkan tentang kasus Magelang. Ya itu strategi. Iya. Kita nggak boleh melarang, nggak boleh membantah gitu. Belum nanti dia katakan unsur perencanaannya tidak terbukti. Karena kondisi terdakwa pada saat sebelum peristiwa itu sedang tergoncang mentalnya. Buktinya apa? Terdakwa seorang jenderal menangis. Nah itu tergoncang. Maka perencanaan itu tidak terpenuhi dalam keadaan jiwa. Dia bawa padahal di dalam unsur delik pembunuhan berencana tidak ada menangis apa tertawa itu nggak masalah. Tergoncang apa tidak kejiwaannya nggak masalah. Yang penting itu dengan sengaja direncanakan kemudian menghilangkan jiwa orang lain. Sedangkan pembuktian direncanakan tuh harus begini, harus begitu menurut teori Van Vollenhoven, menurut teori siapa sarjana-sarjana Belanda. Itu adalah teori-teori yang diperdebatkan di dalam parlemen Belanda pada saat menyusun rumusan delik tentang pembunuhan berencana. Nah, setelah jadi delik pembunuhan berencana itu bunyinya ya kayak gitu. Maka unsur yang mutlak harus dibuktikan ya apa yang tertulis di dalam delik. Nah, sedangkan teori sarjana ini bahwa ini harus ada tenggat waktu yang cukup. Bahwa ini harus di dalam keadaan sadar. Ada kesempatan untuk berpikir bahwa ini si pembunuh harus jiwanya tidak terguncang. Itu kan
pertimbangan-pertimbangan pakar hukum pada saat untuk merumuskan delik. Sekarang deliknya atau rumusan tentang pasal pembunuhan itu sudah jadi. Ya tinggal buktikan saja direncanakan apa tidak. Ada nggak perencanaan? Ternyata ada. Kalau kita dengar di televisi ya, dengar sidang di mana. Kemudian terbukti juga di dalam peristiwa apa namanya rekayasa perkara. Ada fotonya, ada direncanakan di mana? Di rumah Duren 3. Dari rumah Duren 3 kemudian menuju ke di rumah ini Saguling. Dari rumah Saguling perencanaannya di situ kumpul, baru ke rumah Duren 3. Di rumah Duren 3 baru masuk ke dalam. Korban Joshua masih di luar. Di rumah di dalam baru Baradae diberi senjata. Nah ini kan berarti perencanaan pembagian peran itu ada. Jadi tak perlu sampai ke jauh-jauh gitu. Membuktikan, berdebat tentang Teori-teori. teori-teori. Ya teori sudah selesai. Rumusan delik sudah jadi gitu. Ya oke. Tinggal menghadapi apa yang ada di depan Ada aja ya ya. Pak ya. Baik, lalu sepengalaman Bapak, sebenarnya seberapa sulit dan rumit sih Pak membuktikan perkara ini? Ya saya sejak awal katakan belum tahu siapa yang akan dijadikan otaknya, belum tahu apa. Saya udah katakan, membuktikan perkara ini sangat gampang. Jauh lebih gampang daripada membuktikan peristiwa pembunuhan yang jenazahnya dihanyutkan di sungai, atau senjatanya atau jenazahnya ditemukan di hutan. Karena belum tahu siapa yang meninggal siapa, di pembunuhan atau bunuh diri, atau karena sakit terus hanyut gitu kan, belum tahu. Kemudian dengan apa dibunuh, siapa pembunuhnya, dan lain-lain, masih panjang ceritanya. Itu pun masih terungkap oleh polisi gampang. Kalau ini sejak hari pertama 8 Juli ya, Iya. sudah ada yang ngaku bunuh. Saya yang bunuhnya. Saya yang nembaknya. Kami tembak menembak. Awalnya kan gitu kan. Iya, iya. Tapi ternyata terbukti tidak tembak menembak. Berarti sudah ada. Yang mati ada. Alat untuk nembaknya ada. Saksi-saksinya ada. Kemudian berkembang, kemudian dia mengatakan saya membunuh itu, kata Baradae, disuruh oleh bapak itu. Akhirnya bapak itu juga ngaku alatnya ada. Ya sudah, nggak panjang-panjang gitu. Makanya peristiwa ini secara pembuktian delik atau unsur-unsur pidananya amat sangat gampang. Apalagi setelah masuk ke meja persidangan, tidak ada lagi pengaruh kendala ke apa namanya psikopolitik ya. Iya, Psikopolitik, psikoatasan, bawahan, nggak ada lagi. Sudah dicopot semua kok, sudah bukan polisi dan sudah tidak menjabat lagi. Dan semua senjata sudah ditarik dan jabatan nggak ada lagi. Karena sudah disidang kode etik, sudah dipecat gitu. Ya apalagi hambatannya. Dan sudah ditahan gitu kan. Jadi tinggal nanti mudah-mudahan ini tidak tertarik oleh permainan penguluran waktu dan atau permainan untuk mengkaburkan ya iya. delik, unsur perencanaan. Seolah-olah ini pembunuhan ini tidak direncanakan, pembunuhan biasa. Nah, kalau dari pembunuhan direncanakan ancaman hukuman mati ke pembunuhan biasa, maka hukumannya ya sudah sangat fleksibel gitu kan. Kalau pembunuhan direncanakan ya seumur hidup atau mati gitu. Ya. Ya. Lalu pertanyaan terakhir nih Pak, sekaligus nanti Bapak menyampaikan kesimpulannya. Kira-kira langkah apa sih Pak yang bisa dilakukan untuk mengejar sisa waktu yang mungkin efektif kurang dari 2 minggu sebenarnya ya Pak ya? Ya kalau saya ya, pertama sebagaimana saya katakan tadi, konsen saja kepada pembuktian unsur daripada pidana itu. Unsur pasal 340 dan atau
pasal 338. Artinya seandainya kalau meleset di 340 ya larinya ke 338. Tapi tetap konsen utama adalah ke pasal 340, pembunuhan dengan rencana. Dan itu sudah cukup bukti di pengadilan, di tingkat pembuktian. Ya. Sehingga jaksanya pun membuat dakwaan juga begitu. Nah, jadi konsen saja di situ. Dan unsur pasalnya nggak banyak kok. Barang siapa ya orang. Unsur dengan sengajanya itu ya jelas sengaja dia membunuh itu. Tidak karena tanpa sadar dia membunuh ya. Atau tidak Iya, direncanakan, tidak misalnya sengaja gitu ya Pak ya. karena terinjak kakinya langsung Otomatis mukul. bunuh. Nah, tapi ini tidak kok. Tenggat waktunya cukup panjang. Nah, itu kan dengan sengaja dia mau membunuh. Kemudian mengambil senjata, diberikan senjata kepada orang yang diberi tugas menembak. Ya sengaja itu. Nah, kemudian direncanakan. Ya jelas ada rencananya. Dirundingkan apa yang harus dilakukan. Sampai juga dibuktikan juga setelah pembunuhan terjadi, mereka membuat suatu peristiwa untuk mengkaburkan peristiwa. Contohnya apa? Seolah-olah terjadi pelecehan di Duren 3, kemudian diketahui oleh ini terjadi tembak-menembak, satu di atas, satu di bawah, satunya 5 tembakan, satunya 7 tembakan. Maka dengan harapan yang nembak membunuh ini, karena membunuh orang yang bersalah karena melakukan perbuatan pelecehan seks, ini seolah-olah dalam keadaan terpaksa atau membela diri atau apa-apalah. Dicarikan unsur yang bisa dia melakukan perbuatan kejahatan ini bebas. Ya, apakah Northware, apakah apa, pokoknya bebas gitu. Kan ini sudah rencana. Kemudian semua CCTV dihilangkan dan lain-lain. Jenazah setelah selesai divisum dikasih baju, tidak boleh dibuka dan lain-lain. Nah, ini suatu perencanaan untuk menghilangkan jejak. Jadi bukan pembunuhan apa adanya seketika. Nah, ini konsen saja ke situ. Tapi kalau itu pun tidak terbukti, ya minimal pembunuhan biasa. Jadi jangan lagi terbawa oleh hal-hal yang tidak terbukti, buang waktu. Oh, saksinya banyak sekali, 50. Ya saksi yang sama bisa diperiksa secara bersamaan kok, 3-4 orang sekaligus diperiksa. Kenapa? Saya katakan tadi waktunya sudah hampir habis. Tinggal sisa ya berapa hari lagi, 2 minggu, tapi dipotong dengan libur nasional. Nah, sedangkan tahapannya masih banyak. Misalnya, tahap membuat pembelaan. Bisa terdakwa mengajukan saya minta waktu 1 minggu atau 2 minggu. Nah, dia minta 2 minggu ya, dikabulkan seminggu. Udah habis seminggu. Kemudian jaksa untuk menjawab perlu waktu berapa? Sekian. Terdakwa akan jawab lagi apa enggak? Sekian. Habis ini. Kalau seandainya dari pihak pengadilan yang berwenang memperpanjang tidak mau memperpanjang, ya tamatlah ini perkara. Bebas dia dan berada di luar nunggu hukuman. Dan orang kalau sudah di luar ya hukumannya ya bisa berbeda, bisa macam-macam gitu kan. Dan dia bisa segala suatu kemungkinan bisa terjadi kalau sudah di luar. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi konsentrasi saja kepada pembuktian pasal yang dituduhkan. Satu, kedua, jangan terbawa permainan terdakwa dan pengacaranya. Lah, kalau terdakwa dan pengacaranya ya bebas saja, memang dia berusaha kok untuk supaya kliennya bisa bebas, ya. Jadi segera konsentrasi dan waktu dihemat, dan kita berharap yang berwenang memperpanjang akan memberikan perpanjangan. Ini yang diharapkan kita. Artinya semua kendali ada di majelis hakim ya Pak ya? Iya, majelis hakim kan bisa saja, sudah tak perlu berbuat gitu kan. Ya mudah-mudahan majelis hakimnya bisa kembali kepada rel yang seharusnya sehingga tidak perlu piknik-piknik kemana-mana itu. Majelis hakim dan yang mewakili pihak korban dalam hal ya. ini negara. Siapa itu? Jaksa penuntut. Jaksa penuntut langsung saja konsentrasi pembuktian delik. Dalam peristiwa pembunuhan ini tidak diperlukan motif.
yang dibuktikan untuk menghukumnya. Nggak perlu motifnya ada pelecehan atau motif apa, dikit sekali kok unsurnya. Hanya dengan dengan sengaja, dengan rencana nyawa orang lain hilang, ya itu saja dibuktikan. Kenapa harus motif? Kalau motif itu berkembang nanti kemana-mana. Pembuat undang-undang ini sudah pinter gitu. Sejak dahulu dia mengatakan dalam pola pikir mereka, kalau dimasukkan harus dibuktikan motifnya, ini akan jadi debatable yang nggak selesai-selesai. Nah makanya oleh pembuat undang-undang itu nggak masuk, nggak perlu itu. Baik Pak, terima kasih untuk waktu dan penjelasannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa sama-sama kita cermati sehingga mengikuti persidangan ini juga semakin jelas arahnya harus kemana. Ya. Kalaupun ada yang melenceng, mudah-mudahan pihak yang berwenang harusnya mengendalikan sidang itu bisa kembali lagi kepada tracknya, jalurnya gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Nah, untuk teman-teman di luar sana, terima kasih juga atas dukungannya selama ini, baik memberikan komen, memberikan like, dan menjadi subscriber, karena itu sangat berarti bagi kami. Bila ada topik atau bahasan yang ingin dibahas oleh Bapak Susno, silahkan disampaikan di komen, nanti insya Allah kapan-kapan kita bisa bahas ya Pak ya. Ya. Demikian untuk hari ini, terima kasih, dalam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.